Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tiada perlindungan lain bagiku. Kepada Buddha, Dhamma dan Sangha aku berlindung hingga tercapainya Nibbana. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Para Romo, Upasaka Upasika, sahabat sedharma yang terkasih, bahagia sekali saya dapat mengisi sharing Dharma pada kebaktian live streaming melalui YouTube channel Wihara Budayana Batam ini. Wihara Budayana Batam selama merebaknya masa pandemi COVID-19 telah dengan konsisten pada setiap hari Minggu pagi pukul 10 pagi telah melaksanakan kebaktian umum Pali Wacana melalui media YouTube Wihara Budayana Batam. Hal ini dilakukan untuk mendukung himbauan pemerintah kepada umat beragama untuk beribadah di rumah saja. Dan saat ini telah memasuki fase adaptasi hidup dengan kebiasaan baru, yaitu di mana kita diminta untuk selalu memakai masker bila keluar rumah, menghindari kerumunan atau keramaian, menjaga jarak fisik kita, selalu menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan dengan memakai sabun, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita untuk tetap fit dengan istirahat atau tidur yang cukup, makan makanan dan minum minuman yang sehat. Sahabat sedharma yang terkasih, dengan kita menjaga diri kita tetap sehat, maka secara tidak langsung kita telah melindungi anggota keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, para sahabat kita, dan juga sesama manusia. Ini adalah wujud dari bentuk kita mensyukuri dan menghargai kehidupan ini. Sahabat sedharma yang berbahagia, walaupun kita tidak bisa hadir secara fisik untuk melaksanakan kebaktian di wihara, saya percaya kita semua tetap mempunyai semangat dan mempunyai bakti yang besar kepada Buddha Dharma. Dengan kita melaksanakan kebaktian bersama, kita telah banyak mengumpulkan kebajikan. Kebajikan apa saja itu? Yaitu kita melaksanakan puja atau penghormatan kepada Triratna, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian kita membacakan parita suci, dan mengulang sutta atau khotbah Sang Buddha. Kemudian kita melaksanakan meditasi, kita melatih konsentrasi pikiran dan melatih ketenangan batin kita. Kemudian di saat kebaktian kita juga mempunyai kesempatan untuk mendengarkan dan membahas Dhamma sesuai dengan Dhamma di sana atau sharing Dharma yang disampaikan oleh narasumber.
Kemudian kita melaksanakan dana paramita. Kita melatih untuk melepas sesuatu yang berharga dalam diri kita berupa materi. Kemudian kita melaksanakan pelimpahan jasa kepada makhluk yang membutuhkan dengan memanjatkan etawata dan patidana. Para romo, upasaka, upasika, sahabat sedharma yang terkasih. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pembahasan dharma, berbagi kepada sahabat sedharma. Saya ingin menyampaikan topik yang berjudul mensyukuri dan menghargai kehidupan. Mengawalinya, saya akan membacakan Dhammapada Buddha Waga syair 182. Kico manusa patilabo, kicang macana jiwita, kicang sadama sawanang, kico budana mupado. Yang artinya, sungguh sulit untuk dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar. Begitu pula sungguh sulit untuk lahirnya atau munculnya seorang Buddha. Para romo, upasaka, upasika, sahabat sedharma yang berbahagia, secara etimologi, manusia atau manusa berasal dari kata mano dan usa. Mano artinya pikiran atau batin, usa artinya yang luhur, yang mulia, yang agung. Jadi secara harfiah, manusia berarti makhluk yang memiliki pikiran atau batin yang luhur, yang mulia. Sebagai umat Buddha, kita memahami akan hukum punarbawa, tumimbal lahir. Sang Buddha menyatakan bahwa kehidupan kita ini tidak hanya kehidupan saat ini aja, melainkan juga kita mempunyai kehidupan di masa-masa yang lampau. Sesaat Sang Buddha ketika mencapai pencerahan menjadi Sama Sambuddha, beliau menyatakan bahwa melalui banyak kelahiran aku lalui untuk mencari, namun tidak kutemukan si pembuat rumah ini. Sungguh menyedihkan, terlahir berulang kali. Nah, dari sana kita mengetahui bahwa kehidupan kita ini, entah kehidupan kita yang saat ini, entah yang udah yang keberapa kali. Jadi apa yang terjadi di kehidupan kita saat ini merupakan hasil dari perbuatan kita, karma masa lalu kita. Sahabat sedharma yang terkasih, terlahir sebagai manusia adalah sebuah keberuntungan. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia memiliki akal dan pikiran. Ya, memiliki akal dan pikiran. Dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk.
karena kita manusia mempunyai pikiran, maka manusia itu bisa melakukan suatu tindakan. Tindakan itu bisa tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk atau yang jahat. Saya ingin membahas syair yang 182 ini, bait pertama maksudnya, yaitu sungguh sulit terlahir sebagai manusia, kico manusia pati lambu. Terlahir sebagai manusia tentu sangat menguntungkan. Ya, seperti kita ketahui bahwa terlahir sebagai manusia ada sangat menguntungkan. Dalam Samyutta Nikaya 4, Buddha mengatakan bahwa terlahir sebagai manusia adalah sulit. Sang Buddha memberi perumpamaan dengan menyatakan mana yang lebih banyak, tanah yang ada di kuku Sang Buddha atau tanah yang ada di bumi. Tentu tanah yang ada dalam kuku Sang Buddha jauh lebih sedikit. Demikianlah juga kehidupan manusia di bumi ini yang bisa terlahirkan sebagai manusia jauh lebih sedikit dari makhluk-makhluk yang bisa terlahir di alam-alam yang lainnya. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa alam kehidupan itu ada 31 alam kehidupan. Untuk itu sahabat sedharma, karena sulitnya kita terlahir sebagai seorang manusia, tentu kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin kesempatan kelahiran kita kali ini. Tentunya dengan selalu berbuat baik, mengembangkan cinta kasih dalam kehidupan kita. Jangan kita menyia-nyiakan kelahiran kita kali ini sebagai manusia. Banyak orang yang berpikir, oh, mungkin saya belum waktunya untuk bisa belajar dharma atau mempraktekkan dhamma. Tunggu dulu deh, usia saya tua dulu. Atau saya masih muda dan saya masih sibuk untuk mencari sesuatu, mencari materi untuk mengejar impian saya. Sahabat sedharma yang terkasih, hidup ini adalah sesuatu yang tidak pasti. Kematian itu adalah yang pasti. Untuk itu tentunya kita harus menyadari bahwa untuk berbuat baik tentunya kita tidak perlu menunggu lagi, menunggu waktu. Kematian bisa menjemput seseorang. Kematian bisa dialami oleh seseorang. Tidak perlu harus memasuki usia tua dahulu. Kematian dapat dialami oleh seseorang kapan saja, di mana saja. Ya, bisa dalam usia muda, bisa meninggalnya karena sakit, atau meninggalnya karena kecelakaan. Jadi kita tidak bisa mengetahui hal tersebut. Sehingga kita sedapat mungkin harus memaksimalkan kesempatan kehidupan kita untuk bisa berbuat baik
sebanyak mungkin, mulai sedini mungkin ketika kita masih muda, ya, ketika kita masih sehat, ketika kita mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Jangan menunggu ketika kita tidak berdaya baru kita mempunyai hasrat untuk berbuat baik. Itu tidak salah, tetapi tentunya kurang maksimal, ya, kurang maksimal kita melakukannya. Ya, kalau dari sendiri mungkin kita telah, misalnya kita aktif di wihara, ya, aktif di organisasi wihara, aktif di organisasi kemanusiaan, ya, sedari muda, tentunya itu akan menjadi bekal kebajikan, tabungan kebajikan buat kita untuk menatap masa depan kehidupan kita yang lebih baik. Sahabat sedharma, nah, untuk menjadi manusia yang bisa secara maksimal untuk melakukan kebajikan ini, juga kita diperlukan diperlukan keadaan fisik dan mental manusia yang baik juga. Ya, jadi kalau kita sehat, kita bisa melakukan apa saja. Fisik kita lengkap dan mental kita juga baik, ya, tidak ada kekurangan mental kita akan lebih maksimal untuk melaksanakan kebajikan tersebut. Ya, jadi pergunakan bagi kita yang saat ini sehat secara lahir maupun batinnya. Ini adalah kesempatan kita yang besar tentunya, yang melebihi dari yang lainnya. Ya. Itulah yang membedakan kita juga dengan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi, ya, di alam kehidupan manusia seperti binatang atau hewan. Ya. Jadi kita mempunyai keunggulan. Itulah yang disebut keberuntungan kita terlahir sebagai manusia. Nah, kemudian pembahasan kita yang kedua, saya ingin membahas bait kedua, yaitu sungguh sulit kehidupan manusia. Kicam macana jiwita. Para romo, upasaka upasika, sahabat sedharma yang terkasih, kehidupan kita ini tentu mempunyai banyak masalah. Saya mengambil contoh kehidupan kita sebagai umat berumah tangga. Ya. Jadi banyak tuntutan kehidupan yang harus kita penuhi. Yang harus mungkin ada cita-cita yang ingin kita raih. Ya, itu tidak salah. Ya. Yang harus kita waspadai adalah dalam kita meraih cita-cita tersebut, meraih tujuan tersebut, dalam prosesnya tersebut, kita jangan sampai terjerumus atau masuk ke dalam lubang akar kejahatan, yaitu loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan, dan irsia, dengki atau iri hati. Hal demikian harus kita hindari. Ya, jadi dalam kita memenuhi kebutuhan hidup kita, ya, kita akan menjumpai hal-hal tentunya yang tidak mengenakan. Hal-hal yang mungkin membuat kita jengkel, marah,
Nah, segala sesuatu itu harus kita sikapi tentunya dengan penuh kesabaran. Kehidupan kita sebagai manusia diliputi oleh suka duka. Dan juga kehidupan kita sebagai manusia ini harus kita jalani dan kita atasi permasalahan tersebut dengan penuh kesabaran. Banyak mungkin di antara kita yang secara tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari timbul keserakahan, timbul kebencian, kebodohan, dan sifat-sifat iri hati atau dengki. Dalam mempertahankan kehidupan, seseorang terkadang misalnya dibutahkan dengan keserakahan. Keserakahan tersebut terus menyelimuti, mengotori batin, sehingga timbullah ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini yang akan menimbulkan penderitaan bagi kita. Ya. Kemudian kita karena tidak suka dengan seseorang timbul kebencian, dosa. Kemudian karena benci lalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik atau tindakan yang buruk yang bisa mencelakakan orang lain tersebut atau mencelakakan diri sendiri. Timbullah moha, kebodohan. Kemudian ada perasaan dengki, iri hati. Ya, misalnya melihat teman kita mempunyai mobil bagus atau mempunyai rumah bagus, timbul rasa iri hati dan dengki. Ya. Jadi sifat-sifat tersebutlah yang harus kita hindari. Sahabat sedharma yang berbahagia, hakikat hidup ini adalah perubahan. Ya, hari ini kita mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kekurangan secara materi. Besok lusa, setahun lagi atau 10 tahun lagi, kita mungkin kembali sehat dan secara materi kita sudah berkecukupan. Jadi jangan putus asa menghadapi kehidupan ini, ya. Karena memang benar dinyatakan bahwa sungguh sulit kehidupan manusia. Memang telah dinyatakan di dalam Dhammapada, ya. Dalam Sang Buddha pernah mengatakan hal tersebut. Nah, kemudian seperti contoh, sekarang kita mengalami wabah COVID-19. Timbul krisis sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Banyak yang di PHK, ya. Kemudian usaha kita menjadi menurun, ya, penghasilan kita menjadi menurun, lalu kita tidak bisa kemana-mana, ya, serba terbatas. Nah, itu juga adalah bagian dari yang disebut tadi, sulitnya kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian saya ingin membahas bait ketiga, yaitu sungguh sulit mendengarkan ajaran yang benar. Kicam sadama sawanam. Ya. Tidak semua dari kita di sini, ya, saat ini atau manusia saat ini yang mempunyai kesempatan untuk bisa mendengarkan Dhamma, ajaran kebenaran,
yang diajarkan oleh Sang Buddha Sakyamuni. Ya. Tetapi kita sebagai manusia yang terlahir saat ini tentunya tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Karena kita telah dipertemukan saat ini dengan ajaran Buddha. Untuk itu kita harus bisa mempelajari sebanyak mungkin. Setelah kita mempelajari, kita mempraktekkan ajaran Buddha tersebut. Sebagai umat rumah tangga, di tengah kesibukan kita, di tengah kita mencari nafkah, ya, mungkin ibu rumah tangga juga dalam mendidik anak, ya, kesibukan dalam sehari-hari di rumah, tentunya tidak melupakan ajaran Buddha, ya, mempelajari ajaran Buddha Dharma, ya, karena saat ini, di saat kita masih sehat, di saat itulah waktu yang tepat kita untuk mempelajari Dharma, ya. Kemudian saya ingin membahas yang terakhir, bait yang keempat, sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, kelahiran Buddha tentunya sangat sulit, ya, seperti dinyatakan dalam Anuttara Nikaya 2.135 bahwa seseorang yang ingin menjadi Buddha haruslah memenuhi parami yang banyak. Selain itu, untuk menjadi Buddha juga harus melalui banyak kelahiran yang tidak terhingga. Dan kita pun bisa bertemu dengan guru Buddha di saat Buddha hidup, ya. Tentunya tidaklah gampang, ya, memerlukan kebajikan parami yang sangat banyak. Kita lihat murid-murid Sang Buddha di masa kehidupan Sang Buddha, ya, begitu mendengar Buddha ceramah, Buddha khotbah, menyampaikan khotbah, murid-murid Sang Buddha langsung mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan bahkan Arahat. Nah, itulah kesempatan yang langka tersebut, ya. Jadi semoga kita juga mempunyai kesempatan untuk bisa merealisasikan kebahagiaan nibbana sampai kita memutus lingkaran samsara dalam kehidupan kita ini. Nah, sahabat sedharma yang terkasih, walaupun sungguh sulit munculnya seorang Buddha, Kico Buddhana Mupado, kita tidak perlu berkecil hati. Karena Sang Buddha menyatakan bahwa bagi yang mempraktekkan Dharma, maka dia akan dapat selalu melihatku, ya. Jadi mari kita sedapat mungkin mulai saat ini mempelajari Dharma sebanyak mungkin dan mempraktekkannya, ya. Karena guru Buddha memberi contoh apa yang dikhotbahkan oleh Sang Buddha, apa yang diucapkan oleh Sang Buddha, itu Sang Buddha praktekkan sendiri di dalam kehidupannya, ya. Jadi inilah topik saya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mensyukuri dan menghargai kehidupan kita kali ini
kelahiran kita kali ini sebagai seorang manusia. Jangan kita tentunya menyia-nyiakan kehidupan kita ini. Kita bisa memulai mempraktekkan sebagai umat rumah tangga tentunya dengan menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita menghindari melaksanakan pembunuhan, kita menghindari mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mencuri, menghindari perbuatan asusila, ya, menghindari kata-kata dusta, kata-kata kasar, ya, dan menghindari memakan makanan dan meminum minuman yang dapat menghilangkan kesadaran kita. Ya, kita memulai dengan hal-hal yang sederhana dulu dalam mempraktikkan Dharma. Ya, baik para romo, upasaka upasika, saudara kami sedharma, saya rasa cukup sharing Dharma saya untuk kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya ini. Semoga sharing Dharma ini bermanfaat bagi sahabat sedharma. Sebelum menutup sharing Dharma ini, saya ingin mengajak para romo, upasaka upasika, sahabat sedharma untuk kita berdoa, berpengharapan. Mari kita bersama beranjali. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat dan kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, dan mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma, semoga semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Sabe sata awehontu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.